Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita di daerah Kijang ini sudah sangat sering mengalami kejadian gagal tanam. Jadi saudara, bukan gagal panen, tapi lebih parah lagi yaitu gagal tanam. Dimana kalau gagal panen artinya walaupun sedikit, petani kita masih memiliki penghasilan dari sawah yang digarapnya. Tapi ketika gagal tanam dan kegagalan itu fatal, maka semua usaha, baik itu tenaga, juga permodalan, itu hilang tanpa bekas. Dan masalah ini tidak main-main, masalah yang sangat serius saudara, karena sungguh sulit untuk dicari solusinya. Bahkan pemerintah pun sudah memberikan beberapa langkah untuk mengantisipasi permasalahan ini, namun kenyataannya masih gagal. Lalu apa penyebabnya terjadi kegagalan tersebut dan apa saja usaha yang sudah dilakukan pemerintah? Bisa kita simak dalam pidato sambutan atau pidato pengarahan kepala desa yang pada suatu saat melakukan rapat musyawarah dengan warganya untuk mengatasi masalah ini. Untuk gambaran tentang pertanian yang kami paparkan tadi itu benar adanya, dan seperti itulah memang adanya kenyataan yang ada di daerah kita. Namun mengenai pidato yang kami tampilkan berikut ini hanyalah sebuah contoh bagi kepala desa apabila permasalahan serupa terjadi di daerah yang dipimpin oleh kepala desa tersebut. Silakan simak, semoga contoh pidato ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita hingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka musyawarah bersama untuk mencari solusi mengatasi masalah yang ada di desa kita ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Agung Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, yang pertama kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam musyawarah desa ini. Kita berdoa dan juga berharap kiranya musyawarah tukar pikiran kita dalam kesempatan ini tidak sia-sia, bisa menghasilkan satu solusi yang mungkin bisa kita terapkan untuk usaha mengatasi masalah yang ada di desa kita. Suatu masalah serius yang kita hadapi saat ini adalah seringnya kita gagal tanam untuk kita tani padi dalam beberapa tahun terakhir ini. Situasi terparah
di mana kita bukan lagi gagal panen, tapi sudah gagal tanam. Hal ini tak lain disebabkan faktor keadaan alam kita. Air surut, persawahan kita sampai kering, namun di saat air dalam, ketinggian air mencapai lebih dari 2 meter. Tentu sangat sulit bersawah di tengah kondisi seperti ini. Kondisi yang terlalu jauh antara air surut dan air dalam. Itulah sebabnya berkali-kali terjadi kita sudah bersiap-siap dengan benih padi, bahkan sudah ada yang mulai bertanam, tahunya air datang. Habislah semua tanaman dan bibit-bibit yang kita siapkan. Ini tentu saja sangat menguras tenaga, menyita waktu, dan menghabiskan banyak modal. Bila ini terus-menerus terjadi, bisa dibayangkan bagaimana nasib kehidupan masyarakat kita. Sedangkan penopang utama kehidupan masyarakat kita dari bercocok tanam. Pastinya kondisi seperti ini tidak bisa kita biarkan. Kita mesti berusaha, meski kita tahu keadaan yang seperti ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal usaha, pemerintah kita sebenarnya sudah berusaha untuk mengendalikan debit air. Salah satu dengan pembuatan tanggul dengan ketinggian 2 meter bahkan lebih. Namun ternyata tanggul yang tinggi itu ketika air naik, tanggulnya pun ikut tenggelam. Itu artinya air yang datang itu sangat besar. Untuk solusi pembuangan air di daerah kita ini memang susah. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hektar area persawahan di daerah kita ini pada dasarnya adalah area persawahan yang rata atau datar. Sehingga di bagian hulu dan bagian hilir memiliki ketinggian air yang sama. Hal ini membuat arus air dari hulu ke hilir menjadi sangat lambat. Kondisi seperti ini menjadi semakin parah apabila datang curah hujan yang deras dan dalam waktu yang lama. Makanya kondisi air saat ini dari waktu ke waktu tidak bisa kita prediksi lagi. Kalau dulu kita masih tahu kebiasaan-kebiasaan datangnya air. Di bulan Januari dan Februari air datang pertama. Setelah itu air surut. Antara Maret dan April air datang yang kedua. Setelah itu surut lagi. Pada saat-saat inilah biasanya kita mulai bertanam padi. Karena pada kedatangan air yang ketiga tidak akan sebesar kedatangan air yang pertama dan kedua. Untuk saat ini kebiasaan air ini sudah tidak berlaku lagi. Setiap saat air bisa surut. Setiap saat air bisa tinggi. Ini penyebabnya sering kita gagal tanam. Kita tidak bisa lagi menetapkan kapan membuat anak padi dan kapan mulai menanam.
permasalahan ini bukan hanya masalah kita. Masalah yang sama juga dialami para petani yang ada di sekitar. Ada ratusan desa bergelut dengan masalah yang sama. Untuk itulah kami berpikir, bagaimanapun masalah ini tidak boleh kita biarkan. Kita harus mencari solusi. Oleh sebab inilah kita berkumpul, bertukar pikiran, mencari solusi. Siapa tahu dengan adanya pemikiran bersama, kita dapat menemukan solusi yang terbaik. Boleh jadi solusi itu adalah solusi yang bisa kita lakukan sendiri, atau untuk kita usulkan kepada pemerintah nantinya. Inilah tujuan kita berkumpul di sini. Harapan kita semoga dengan adanya musyawarah ini Allah memberikan petunjuk sehingga kita bisa keluar dari permasalahan yang rumit ini. Ini saja pengarahan dari kami. Untuk memandu musyawarah ini kami berharap Pak Junaidi bisa membantu kami untuk memandu musyawarah ini, karena kami pandang Pak Junaidi lebih paham dan lebih mengerti dalam masalah ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.